Puji nama Tuhan, kita sudah bisa memasuki minggu kedua di tahun 2021. Siapa yang di minggu kedua ini sudah ada masalah yang baru di tahun 2021? Angkat tangan. Angkat tangan. Wah. Di tahun 2021 bukan kita nggak ada masalah. Masalah itu tetap ada. Bahkan ketika kita mungkin ada yang baru masuk di tanggal 1 sudah ada masalah. Baru masuk di tanggal 1 sudah ada masalah. Dan saya bersyukur, saya diberkati sekali dengan kesaksian Bu Lika tadi. Saya bersyukur Bu Lika punya semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Dan saya tahu itu semua karena anugerah Tuhan buat kehidupan Bu Lika. Jika sampai saat ini Bu Lika bisa pelayanan, itu anugerah buat Bu Lika. Memang tahun 2020 bagi beliau itu tahun yang berat. Karena ya itu sering mengalami kondisi yang kurang baik. Dari sebelum corona. Jadi bukan karena corona, tapi dari sebelum corona beliau sudah mengalami itu. Jadi saya bersyukur kalau beliau masih bisa melayani. Walaupun dalam keadaan yang kurang sehat, itu semua anugerah Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita masih bisa senyum, coba kasih senyum yang paling indah buat kanan kirinya. Senyum. Walaupun ada masalah, senyum. Buka dulu maskernya, nah senyum. Tunjukin giginya. Nah, ya, walaupun kita mungkin punya pergumulan, punya masalah, tapi firman Tuhan mau mengajak kepada kita semua untuk kita belajar melalui firman Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Roma 12 ayat 12. Sudah dapat, boleh bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Roma 12 ayat 12, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dan bertekunlah dalam doa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan pada saat hari ini. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan katakan bersabarlah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam pengharapan. Pengharapan kita ada di dalam siapa? Ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, kita nggak berharap sama Tuhan. Tapi kita berharap sama manusia. Kita berharap sama orang-orang terdekat kita. Kita nggak berharap sama Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai hidup yang kita alami, Tuhan katakan bersukacitalah. Orang yang berharap itu pasti orang yang sedang ada masalah. Orang yang ada dalam pengharapan pasti orang yang sedang bergumul. Orang yang sedang menantikan sesuatu. Dan firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Tuhan mau di tahun 2021, apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, apapun permasalahan hidup kita, firman Tuhan mau mengajak kita semua untuk kita tetap bersukacita. Untuk kita tetap bersukacita. Boleh kita banyak pergumulan, boleh kita banyak beban, boleh kita banyak masalah. Tapi jangan sampai kita kehilangan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah sukacita itu terus melimpah dalam kehidupan kita.
Biarlah sukacita itu terus ada mengalir dalam kehidupan kita. Itu yang dikehendaki Tuhan. Karena ketika kita bersukacita, pasti kita kuat. Amin. Amin. Tapi kalau kita sudah ada banyak pergumulan, kita nggak bersukacita, pasti berat menjalaninya. Berat menjalaninya. Sama seperti orang kalau habis putus cinta, kan biasanya kehilangan sukacita. Kalau orang habis putus cinta biasanya kehilangan sukacita. Sampai apa? Badannya nggak sakit. Badannya nggak sakit. Tapi mau berdiri aja susah. Mau jalan aja susah. Karena apa? Nggak ada sukacita. Bawaannya lemas. Mau makan aja ngangkat sendok aja rasanya berat. Padahal dia nggak lagi sakit, nggak lagi sakit secara jasmani, tapi jiwanya lagi sakit. Kenapa? Kehilangan sukacita. Makanya firman Tuhan mengajak kepada kita semua, bersukacitalah dalam pengharapan. Saya yakin di tahun 2021, di tahun 2021 ini bukan nggak ada masalah, kita tetap ada masalah. Tapi di tengah masalah itu Tuhan mau kita tetap bersukacita. Amin. Coba tunjukkan senyum yang termanisnya. Giginya yang paling putih sama kanan kirinya. Siapa tahu ada yang sudah seminggu ini lupa senyum. Nah, jadi hari ini senyum lagi. Karena ketika kita bersukacita, ada kekuatan yang luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Ada semangat baru yang ada dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan mengajak kita semua untuk kita tetap bersukacita. Sama ketika Bu Lika sedang mengalami sakit, saya sama suami saya selalu bilang, tetap semangat Bu, tetap semangat. Gak usah berpikir yang aneh-aneh, yang macam-macam. Supaya apa? Supaya cepat pulih. Karena firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Obat yang paling manjur. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang paling manjur. Untuk apa? Untuk menyembuhkan semua sakit penyakit dalam kehidupan kita. Sakit jiwa, sakit jasmani, sakit pikiran, sakit hati. Hati yang gembira adalah obat. Coba kalau orang habis putus cinta, wah, dia tetap happy, tetap senang. Pasti sebentar aja sudah lupa. Sebentar aja sudah move on dari yang itu, yang lama itu. Ih, emangnya perempuan cuma kamu aja. Emangnya laki-laki cuma kamu aja. Masih banyak di sana janda-janda yang menunggu aku. Enggak ya. Jadi pasti cepat mengalami pemulihan. Enggak sampai terpuruk berhari-hari, berbulan-bulan. Sampai yang tadinya gemuk jadi kurus, tinggal selidi. Hanya gara-gara putus cinta. Jadi karena bersukacita, jadi cepat pulihnya. Tapi orang yang tidak bersukacita dalam hidupnya, dia akan kehilangan kekuatan. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Firman Tuhan mengajak kepada kita semua di tahun 2021 ini. Tetaplah kita bersukacita. Jaga sukacita yang Tuhan berikan buat kita semua. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk buat kita. Tapi Dia selalu merancangkan kebaikan buat kita semua. Dan Dia memberikan sukacita itu buat kita semua. Dengan apa? Dengan kelahirannya. Dengan kelahirannya. Makanya ketika kita merayakan Natal, memang kelahiran Tuhan Yesus
bukan di tanggal 25 Desember. Kita hanya memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita hanya memperingati, makanya di bulan Desember itu ada yang ngerayain Natal di tanggal 1, ada yang ngerayain Natal di tanggal 2, ada yang ngerayain Natal di tanggal 30. Itu juga enggak masalah, karena kita enggak tahu kapan pastinya Tuhan Yesus itu lahir. Tapi yang jelas Tuhan Yesus itu lahir ke dunia. Dan kita mau merayakan kebahagiaan itu. Kita mau mengingat kembali kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu besar. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ketika kita merayakan Natal. Kenapa? Identik dengan lampu kerlap-kerlip. Ya kan? Lampu warna-warni. Coba kalau Natal. Semua jalan-jalan kelihatan indah. Terang. Penuh dengan warna-warni. Mal-mal semua rasanya meriah. Rasanya, wah, pokoknya penuh dengan kegembiraan yang luar biasa. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan memberikan sukacita buat setiap umatnya. Amin. Karena Tuhan mau memberikan sukacita selalu kepada umat-umatnya. Tuhan mau sukacita itu selalu ada dalam kehidupan setiap umat-umatnya. Makanya kehadirannya pun membawa kabar sukacita, kata firman Tuhan. Bukan kabar duka, tapi kabar sukacita. Karena apa? Karena dengan kelahiran Tuhan, kita mendapat penebusan. Karena dengan kelahiran Tuhan, kita mendapat kemenangan. Dari apa? Dari hukuman kekal. Dari maut. Tuhan memberikan sukacita buat kita semua. Dan Tuhan mau ketika kita menghadapi problema, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, kita tetap bersukacita. Mungkin kita bertanya, ibu ini baru minggu kedua tahun 2021 sudah ngomongin masalah. Baru masuk di tahun 2021 sudah ngomongin pergumulan. Nggak adakah firman yang lain? Nggak adakah khotbah yang lain? Sebenarnya saya mempersiapkan khotbah yang lain. Tapi dari tadi malam Tuhan terus sampaikan ini. Masa sih Tuhan di tahun saya sendiri pun juga pro dan kontra. Masa di awal tahun sudah ngomongin masalah? Masa di awal tahun sudah ngomongin masalah? Dan ketika saya terus merenungkan itu, saya bilang sama Tuhan, masa Tuhan harus sampaikan ini? Kamu harus mempersiapkan umat-umat Tuhan. Karena jelas dalam firman Tuhan katakan, semakin hari semakin jahat. Jadi semakin hari semakin jahat. Keadaan semakin kurang mengenakan. Tapi ingatlah, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang disertai oleh Tuhan, dalam keadaan susah pun, dalam keadaan yang tidak enak pun, dia akan bisa berdiri. Dia akan bisa melaluinya. Dia akan bisa menjadi pemenang. Amin. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, untuk kita di tahun 2021 ini, Tuhan mau mempersiapkan kita untuk menghadapi semua masalah-masalah yang terjadi di tahun 2021 ini. Dengan apa? Dengan peringatan dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi ketika engkau ada pergumulan, engkau ada masalah, engkau ada himpitan dalam kehidupan, tetaplah bersukacita. Jangan sampai masalahmu itu menghilangkan sukacitamu. Jangan sampai masalahmu itu menghilangkan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita semua. Firman Tuhan ini ya dan amin dalam kehidupan kita. Ketika kita mengamini setiap firman Tuhan ini akan hidup dalam hidup kita. Firman Tuhan ini akan mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan ini akan memproteksi hidup kita. Ketika awal tahun tanggal 1 Januari
kita ada ibadah buka tahun di Samarinda Seberang, itu kita ada pengambilan ayat mas. Ada pengambilan ayat mas. Ketika ngambil ayat mas, anak-anak saya juga ngambil. Erik, Abel, saya, suami saya, dan semua jemaat juga ngambil. Buat jemaat yang belum ambil, bisa ambil di depan nanti setelah pulang dari ibadah. Itu ketika kami dapat ayat mas, saya baca. Termasuk Erik, nih bacain dong. Saya buka Alkitab, saya bacakan. Wah, pas nih kok buat kamu, saya bilang. Apa Mi? Bacalah sendiri. Dibacalah sama dia. Erik ini baca. Ketika dia baca apa? Apaan nih? Firmannya kok begini? Katanya. Firmannya kok begini? Saya bilang, Tuhan tahu berarti kan apa yang kamu lakukan? Saya bilang. Tuhan tahu kan apa yang kamu lakukan? Tapi kok bisa? Kan aku tadi asal-asal aja ambil katanya. Tapi kok bisa pas? Ya itu artinya apa? Tuhan tuh masih sayang sama kamu. Tuhan ingatkan kamu melalui firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah ingatkan kamu masih nggak dengar. Nah, siap-siap aja kamu untuk terima hukuman, saya bilang. Jadi bukan hanya mami yang mengingatkan kamu, tapi Tuhan sedang ingatkan kamu, saya bilang. Dia terus bertanya-tanya. Tapi kok bisa ya? Kok bisa ya? Pas banget katanya. Pas banget. Sama persis apa yang aku lakukan sama yang firman Tuhan lakukan. Yang firman Tuhan ingatkan. Itu artinya apa? Firman ini hidup. Firman ini hidup. Saya selalu ketika tanggal 1, ketika kita ngambil ayat emas, saya selalu bilang sama suami saya, tolong tekankan kepada jemaat. Ayat emas itu bukan jimat. Ayat emas itu bukan jimat. Tapi ayat emas itu hanya menjadi penuntun hidup kita, supaya kita jauh lebih baik. Untuk apa? Untuk menjalani tahun yang baru. Bukan jimat. Karena kita dapat ayatnya bagus, dijadikan jimat. Dimasukkan kantong plastik, terus dibuat kalung di sini. Di mana-mana. Ayat emas, ayat firman Tuhan ini, mau satu Alkitab ini, kita kalungkan di leher kita, itu nggak ada guna. Kalau kita nggak baca dan nggak merenungkannya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajak kepada kita semua di tahun 2021. Jangan sampai kita kehilangan sukacita yang daripada Tuhan. Tetap pertahankan sukacita yang daripada Tuhan itu ada dalam kehidupanmu. Jangan sampai masalahmu itu membuat senyummu hilang. Senyummu hilang. Tapi teruslah. Dan jangan juga masalahmu buat engkau jadi senyum-senyum sendiri. Ya. Nanti karena ya Ibu Gembala bilang, masalah kita jangan sampai membuat senyum kita hilang. Jadi ketika engkau ada masalah, engkau malah senyum-senyum sendiri. Diajak ngomong sama orang, senyum aja. Kemana-mana senyum-senyum sendiri. Itu namanya jiwanya sudah terganggu. Mbak Meti harus tangani itu. Kalau sudah ada jemaat yang mulai begitu. Nah, tapi jangan sampai ya. Nah, jadi senyumlah yang sewajarnya. Tapi jangan sampai senyummu itu hilang hanya karena ada masalah. Yang kedua, firman Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Orang bersabar dalam kesesakan. Bisa nggak? Susah. Susah. Orang bersabar dalam kesesakan itu susah. Pengennya ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita langsung jadi pemenang. Wah, hore, bebas, aku lepas, aku menang. Iya nggak? Iya. Dan firman Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan. Terkadang Tuhan izinkan masalah hidup itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan kasih masalah,
Tapi Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada orang yang suka ngotot dengan keinginannya. Dia bilang, Tuhan, pokoknya aku mau nikah sama cowok itu, Tuhan. Aku mau nikah sama cowok itu, Tuhan. Pokoknya aku mau sama yang itu. Aku nggak mau sama si A, sama si B, sama si C, sama si D. Aku mau sama yang itu, Tuhan. Pokoknya aku mau. Padahal sudah banyak tanda dikasih sama Tuhan. Kalau cowok itu bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik buat dia. Tapi dia ngotot. Dia maksa. Dia maksa. Dan Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan. Dan ketika dia menjalani kehidupan bersama cowok idamannya itu, dia kecewa. Dia kecewa. Dia kecewa. Dia merasa, kayaknya salah. Biasa kan penyesalan itu selalu datang belakangan. Nggak pernah penyesalan itu datang awal. Kalau awal itu kata Mbak Meti pendaftaran. Nah, kalau penyesalan selalu datang di belakang, nggak pernah di awal. Jadi nyesal, kecewa, dan kehilangan pengharapan. Saat itu dia mulai ngeluh. Jadi firman Tuhan kata, sabarlah dalam kesesakan. Aduh, gak bisa aku sabar. Wah, aku harus cepat-cepat keluar dari ini. Akhirnya ambil keputusan lagi yang lain. Sehingga apa? Sehingga masalah yang baru terjadi lagi. Karena apa? Karena kita gak bisa dikasih tahu. Karena kita gak bisa dikasih tahu. Masalah itu terjadi dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan kasih, tapi Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita mengerti kalau kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita punya Allah yang selalu peduli sama hidup kita. Sama seperti Erik. Erik itu sudah operasi matanya kan? Matanya sudah pernah operasi. Dan dokter sudah kasih tahu, nggak boleh terlalu sering kena pantulan cahaya secara langsung. Nggak boleh kena pantulan cahaya secara langsung. Cahaya matahari, cahaya gadget, terus TV apa semua. Nggak boleh secara langsung. Lampu, karena itu akan memicu lagi timbunan lemaknya untuk tumbuh lagi, makin besar lagi. Tapi kan selama corona ini dia harus online. Mau nggak mau harus terus di depan gadget. Saya bilang, nak, ingat jaga mata kamu. Saya bilang, ingat jaga mata kamu. Karena kamu sudah habis operasi loh. Masa kamu mau operasi lagi? Saya bilang, ingat jaga mata kamu. Saya sudah peringatkan begitu. Tapi setelah belajar online, dia masih terus pegang HP. Hari-hari HP terus. Kalau dulu kan sebelum corona dibatasi. Pegang HP hanya hari Sabtu. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau jadi tegur, aku kerjain tugas nih, aku kerjain tugas. Aku kerjain tugas. Habis ngerjain tugas, mainlah TikTok, mainlah Instagram, mainlah segala macam. Saya bilang, jadi sepanjang hari dia pegang HP. Sampai akhirnya itu timbun lemaknya itu muncul lagi. Agak muncul sedikit lagi. Saya bilang, tuh kan? Itu karena kamu nggak taat. Karena kamu nggak dengar-dengaran. Tuhan izinkan itu terjadi sama Erik. Supaya apa? Supaya Erik jadi pribadi yang lebih baik. Supaya dia bisa taat.
supaya dia bisa dengar apa yang sudah diperintahkan kepada dia. Jadi terkadang masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk membuat hidup kita itu jauh lebih baik dari kehidupan kita yang sekarang. Jauh lebih baik dari kehidupan kita yang sekarang. Jadi firman Tuhan katakan sabarlah dalam kesesakan. Tuhan mau ketika kita menghadapi masalah, kita harus tetap bersabar. Enggak perlu marah-marah. Kan ada orang kalau ada masalah, dia punya masalah sama si A, tapi B, C, D, E sampai Z jadi korbannya. Padahal masalahnya sama si A. Yang C sampai Z jadi korban. Korban apa? Korban marah-marahnya. Karena dia nggak bisa marah sama si A, karena si A mungkin atasannya, pimpinannya atau dosennya, dia nggak bisa marah. Jadi yang dimarahin pacarnya, yang dimarahin suaminya, yang dimarahin istrinya, yang dimarahin anak-anaknya. Gak perlu seperti itu. Firman Tuhan katakan apa? Sabarlah dalam kesesakan. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, kasih setia Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Seperti fajar yang nggak pernah lupa untuk ada. Tuhan itu nggak pernah lupa sama kita. Matahari pagi selalu kita bisa lihat setiap hari. Walaupun mendung, tetap ada matahari. Begitu juga dengan kasih setia Tuhan. Nggak pernah matahari itu bilang, aduh lupa aku muncul hari ini. Makanya aku nggak kasih matahari kepada bumi. Aku pindah ke tempat lain, lupa aku. Nggak pernah. Tapi setiap hari pasti ada. Dan firman Tuhan katakan, kebaikan Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu firman Tuhan mau mengajak kita, sabarlah dalam kesesakan. Ketika engkau ada masalah, ketika engkau ada pergumulan, bersabar. Memang gak enak. Memang menyakitkan. Tapi itu baik buat kita. Sama seperti orang, sama seperti anak-anak. Gak suka makan sayur. Kenapa anak-anak gak suka makan sayur? Lebih suka makan permen. Coba kenapa? Karena sayur itu pahit. Karena sayur itu gak manis, gak enak pokoknya. Ada sayur yang manis tapi tetap aja mereka bilang gak enak. Coba kasih permen 1 box. Suruh makan sendiri. Dimakan. Dihabisin. Coba kasih sayur 1 piring. Apalagi sayurnya pare. Makan, habisin. Baru makan segigit. Aduh, gak enak. Gak mau. Tapi apa? Yang sehat itu sayur apa permen? Sayur. Gak enak memang. Tapi sehat. Tapi baik buat tubuhnya. Makanya anak-anak saya saya paksa makan sayur. Dimuntahin, saya ambil yang baru, saya masukin lagi. Muntahin lagi, saya masukin lagi. Sampai mereka mau makan sayur. Dia bilang, kenapa sih kita ini harus makan sayur? Gak enak rasanya. Kenapa? Yang bagus buat tubuh itu selalu gak enak. Saya bilang, gak semua yang baik buat tubuh itu gak enak. Saya bilang. Jadi mereka bilang,
Kenapa permen nggak boleh yang enak? Coklat nggak boleh terlalu banyak, padahal enak. Kenapa? Sayur malah boleh, buah malah boleh. Karena anak-anak saya, apalagi Erik, itu nggak suka buah. Itu kalau dikasih buah kayak makan racun. Dia kalau makan buah tuh sampai kayak orang apa aja, muntah-muntah, nggak karuan. Saya bilang nggak semua yang nggak enak, yang baik buat tubuh itu nggak enak. Saya bilang. Kalau kamu sudah terbiasa, semuanya itu akan jadi enak. Sama seperti orang yang vegetarian, hari-hari makan sayur. Awalnya mungkin nggak terbiasa, awalnya mungkin ngerasa nggak enak, tapi karena setiap hari makan itu, lama-lama jadi enak. Jadi enak. Begitu juga dengan pergumulan dalam kehidupan kita. Nggak selamanya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu nggak baik buat kita. Tapi semua masalah yang terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan, pasti itu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Jadi firman Tuhan mengajak kita untuk kita sabar dalam kesesakan. Gak usah kalau ada masalah kita kayak cacing kepanasan. Tapi ketika kita ada masalah, sabar. Sabar terus menantikan pertolongan Tuhan. Sabar terus sampai engkau melihat mujizat. Sabar terus sampai engkau mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Gak usah kita laporan ke orang sana, laporan ke orang sini. Kamu tahu gak, aku ini masalahku berat betul. Aduh, tolong aku dong. Nah, semua orang se-RT dikasih tahu kalau kita punya masalah. Gak perlu. Gak perlu. Ketika kita lakukan itu artinya kita gak sabar. Tuhan mau ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan hidup, bersabarlah. Karena ada waktunya Tuhan yang terbaik, yang terindah buat kita semua. Sama seperti saya nggak langsung seperti saat ini, hidup enak, hidup nyaman. Enggak. Saya nggak langsung hidup enak, hidup nyaman seperti saat ini. Saya juga mengalami banyak masalah, banyak tekanan. Dan saya berusaha untuk apa? Untuk sabar. Karena saya tahu setiap masalah Tuhan izinkan terjadi kepada saya, pasti ada waktunya Tuhan. Tuhan akan kasih jalan keluar yang terbaik. Jadi saya bersabar menunggu sampai waktunya Tuhan. Sambil kita juga terus bekerja. Gak tidur-tiduran, gak santai-santai. Tapi terus berusaha. Berusaha bukan dengan mengandalkan manusia. Berusaha itu artinya apa? Kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau engkau punya masalah keuangan, bersabar. Kata Ibu Gembala, bersabar. Ya udahlah, bersabar. Aku bersabar sampai Tuhan tolong aku. Tapi bersabarnya dengan apa? Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Mau sampai tahun kapanpun, kalau cara kita begitu, Tuhan akan terus izinkan itu terjadi. Tuhan terus izinkan itu terjadi. Tapi kita melakukan apa yang bagian kita. Kalau kita punya masalah keuangan, ya bekerja. Bersabar itu sambil bekerja, kita sambil terus berharap sama Tuhan. Bersabar, menanti kebaikan Tuhan. Menanti pertolongan Tuhan. Sampai apa? Sampai masalah kita itu benar-benar selesai.
Saya pernah jualan cendol. Saya pernah jadi guru privat, ngelesin ke sana ke sini. Saya sudah pernah. Saya pernah pegang uang itu cuma 5.000, itu sudah pernah saya alami. Sudah berkeluarga, punya anak, punya suami, cuma pegang uang 5.000. Itu susah, berat. Itu susah. Untuk apa? Untuk beli telur, untuk beli cabai, sudah habis. 5.000 itu. Kalau orang berkeluarga. Kalau untuk sendiri masih 5.000 itu masih agak banyak. Kalau untuk orang berkeluarga, 5.000 itu dalam waktu sekejap bisa habis. Tapi saya pernah mengalami itu. Dan apa yang saya lakukan? Saya terus bersabar. Saat saya mengalami itu, saya pernah berharap sama manusia. Pernah. Saya berharap sama manusia. Dulu saya pernah bekerja, gaji saya itu nggak dikasih selama 1 tahun. Jadi bukan sebulan, bukan 2 bulan, tapi setahun saya nggak digaji. Setahun nggak digaji, harus tetap kerja, harus tetap ngantor, harus tetap mengeluarkan pengeluaran untuk transportasi sendiri. Selama 1 tahun saya nggak terima gaji. Terus akhirnya suami saya bilang, udahlah berhenti aja, resign aja. Erik juga udah urus Erik aja. Jadi saya berhenti dari pekerjaan, saya fokus urus Erik. Dan di situ tuh masa-masa terberat kami. Habis saya berhenti, sebulan kemudian suami saya dikeluarkan dari pekerjaannya. Itu berat buat kami. Saya sudah selama 1 tahun itu nggak pegang gaji hanya berharap dari pendapatan suami. Saat itu saya bilang, aduh Tuhan, gimana nih? Gimana saya nih? Saya berharap sama siapa? Sama manusia. Berharap supaya bos saya itu ngasih uang gaji saya ke saya. Karena dia bilang, nanti gajinya itu akan saya bayar. Nanti ya, kalau ini deal apalah segala macam, pokoknya banyaklah janjinya. Saya bilang, saya sudah nggak bisa bersabar. Kenapa? Karena uang sudah nggak ada. Erik harus beli susu. Sudah nggak mungkin. Saya bilang, Tuhan gimana ini? Saya bilang gitu. Saya saya SMS, waktu itu belum ada WA. Saya SMS bos saya. Saya bilang, Bu, saya minta gaji saya. Saya nggak minta bonus saya. Saya nggak minta janji-janji yang lain. Saya hanya minta gaji saya. Karena apa? Karena saya sudah nggak ada uang. Saya bilang. Dan saat itu, ketika saya berharap sama bos saya, Tuhan izinkan lagi. Bos saya bilang begini, ya kamu berdoa aja lah. Itu balasan dari bos saya. Ya kamu berdoa aja ya. Di situ saya, memberontak. Nggak enak. Makanya untuk sabar dalam kesesakan itu susah. Tapi kita harus berjuang untuk itu. Saya bilang, Tuhan gimana ini? Saya bilang, gimana ini? Orang tua saya nggak pernah cerita masalah kalau saya nggak ada uang itu sama orang tua saya nggak pernah. Orang tua saya tahu kalau saya nggak dibayar selama 1 tahun, tahu. Tapi orang tua saya nggak pernah tahu kalau saya itu pernah sampai nggak ada uang, kehabisan uang. Karena saya nggak pernah mau ngomong. Walaupun mama saya selalu bilang, gimana kamu? Kamu masih ada uang kah? Udahlah, tenang aja. Pasti Tuhan pelihara hidupku. Saya selalu bilang begitu sama orang tua saya. Saya bisa minta sama orang tua saya. Tapi
Ketika itu saya bilang sama orang tua saya, waktu itu orang tua saya telepon, saya nangis. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Enggak, saya bilang. Saya lo kecewa sama jawaban bos saya bilang. Kenapa? Iya, masa saya minta gaji saya, dia bilang berdoa aja. Kenapa, kamu butuh uang kah? Saya bilang, enggak apa-apa, saya bilang gitu. Akhirnya, kamu benar, enggak butuh uang? Enggak, saya bilang gitu. Karena saya enggak mau terima uang sepeser pun dari orang tua saya. Akhirnya, saat itu, orang tua saya bilang gini, udahlah, kalau memang begitu ikhlaskan aja. Ikhlaskan aja. Orang tua saya enak ngomong, ikhlaskan aja. Saya yang sedang menjalani pergumulan itu. Tuhan, masa aku mau ikhlaskan? Masa aku mau ikhlaskan? Itu kan memang hakku. Aku kan sudah kerja, itu hakku. Akhirnya, karena saya terus berharap sama bos saya. Yang saya dapatkan apa? Kekecewaan terus. Saya nggak bisa bersabar dalam kesesakan itu. Dan Tuhan izinkan proses itu terus terjadi dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya bisa mengikhlaskan itu. Baru pintu berkat itu terbuka. Pintu berkat itu terbuka. Dari kanan kiri, depan belakang, dari orang-orang yang nggak pernah kita pikirkan, dari orang-orang yang nggak pernah kita kenal. Tuhan kasih berkat-berkat yang lain, sampai akhirnya jualan cendol. Itu salah satu berkat bagi kami. Karena melalui cendol itu, kami bisa bayar rumah, kami bisa bayar mobil. Tapi nggak perlu jemaat GB Karisma ikut-ikutan jual cendol ya. Karena belum tentu berkatnya sama. Wah, Ibu Gembala aja jual cendol bisa bayar mobil. Benar, penghasilan dari cendol saya waktu itu 10 juta setiap bulan. Bersih itu, udah bayar karyawan. Cuma jual cendol. Tapi jangan coba, boleh kalau mau coba boleh. Tapi kalau penghasilannya nggak sampai segitu, jangan bilang saya bohong, ya. Nah, karena memang itu yang kami alami. Dan itu semua berkat Tuhan. Karena apa? Karena sabar dalam kesesakan. Kalau kita nggak bisa sabar dalam kesesakan kita, prosesnya itu semakin panjang. Semakin panjang. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita, sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Tetaplah berdoa dalam keadaan apapun. Tetaplah berdoa. Karena banyak orang mengatakan doa itu adalah nafas hidup orang percaya, orang benar, hidup orang Kristen, anak-anak Tuhan. Jadi tanpa berdoa kita tidak punya napas. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, bertekunlah dalam doa. Di tahun 2021 boleh banyak orang bilang tahun ini akan begini, tahun ini akan banyak masalah, akan banyak ini, akan banyak itu, akan banyak segala macam. Tapi jangan sampai itu mengurangi iman percaya kita dari Tuhan. Tuhan mau bertekunlah dalam doa. Nggak perlu kaget kalau di tahun ini, kan banyak kan sekarang peramal-peramal kan biasanya kalau masuk awal tahun, terus akhir tahun kan banyak tuh peramal-peramal di TV, di sosial media yang mulai ngomong, oh ya saya meramalkan tahun 2021 artis A, artis B akan cerai, akan menikah, akan ada masalah begini begitu. Nggak perlu kaget
Nggak perlu kaget. Karena apa? Firman Tuhan sendiri sudah ngomong. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kalau dengar itu, nggak perlu, aduh gimana ya, aduh gimana ya, ih gimana, aduh kalau tahun ini semakin begitu gimana ya. Hidup kita bukan ditentukan dari ramalan orang, tapi hidup kita ditentukan dari Tuhan. Bangsa Israel berjalan di padang gurun yang gersang, yang panas, yang nggak enak. Tapi kehidupan mereka tercukupi. Benar? Bangsa Israel ada di padang gurun. Nggak enak. Tapi bangsa Israel bisa berjalan dengan baik. Tanpa kekurangan makanan. Bahkan dibilang, sepatunya aja 40 tahun nggak pernah ganti. Tapi nggak rusak. Siapa di sini yang punya sepatu sudah 40 tahun belum masih bisa dipakai? Nggak rusak. Ada? Yang harganya ratusan juta sekalipun. Ada? Nggak ada. Paling lama nih 5 tahun. 5 tahun tuh sudah mulai ke kopek-kopek. Apalagi kalau yang murah. Kalau yang murah, yang kayak sepatu saya, baru setahun sudah nganga, harus di-sol, dijahit. Di-sol, sudah di-sol, paling bertahan berapa tahun. Cuma berapa bulan aja kadang sudah rusak lagi. Walaupun sepatu yang murah nggak ada yang bisa bertahan 40 tahun. Tapi kasut, kata firman Tuhan, kasut alas kaki bangsa Israel itu 40 tahun nggak rusak-rusak. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Jadi nggak perlu takut kalau peramal meramalkan tahun 2021 akan semakin ada banyak bencana, banyak masalah, banyak ini, banyak itu, segala macam. Itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Kalau kita dengar itu, kita cukup bilang apa? Ih, kemana aja kamu? Aku sudah tahu duluan. Karena apa? Karena Tuhan sudah kasih tahu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya bangga sama Tuhan kita. Kita harus bangga sama Tuhan kita. Karena apa? Karena semua yang akan terjadi di dunia ini dan yang sudah terjadi, semuanya sudah ada dalam Alkitab. Semuanya sudah ada dalam Alkitab. Semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Makanya kita harusnya bangga. Bangga dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Karena dia sudah mempersiapkan semuanya dengan baik untuk kita. Supaya kita nggak ada yang kaget. Orang yang kaget, anak-anak Tuhan yang kaget mengalami keadaan yang semakin kurang baik. Itu berarti dia nggak pernah baca Alkitab. Dia nggak pernah baca firman. Firman Tuhan katakan, bertekunlah dalam doa. Dalam keadaan apapun, tetaplah bertekun di dalam doa. Karena tanpa doa, kita nggak akan bisa kuat. Tanpa doa, kita nggak akan bisa berdiri dengan kuat. Karena apa? Karena ketika kita tidak berdoa, kita akan kehilangan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan kita itu hanya sejauh doa. Jadi kalau kita nggak berdoa, maka otomatis kita jauh dari Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajak kepada kita semua, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita bukan hanya ketika engkau dalam keadaan yang enak, tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua, bersukacita itu dalam pengharapan. Ketika engkau sedang berharap, ketika engkau sedang bergumul, ketika engkau sedang mengalami banyak tekanan, tetaplah jaga sukacitamu itu.
Supaya apa? Supaya engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kau selalu menopang. Kau selalu menolongku. Musim akan berganti.